udah masuk di Eldorado ketemu AA, kemudian AA sempat ngobrol, Kak pengen bikin TV first class lah kalau bisa dibilang. Allah ujinya tuh dengan ujian nama besar, kemudian fasilitas, wah orang mau program apapun yang berbau dakwah asal dari Agim saat itu berapa juga dibeli. Dakwahnya salah kali ya, kayaknya duit mulu yang dipikirin. Emang iya ya, saya mikirin gimana caranya dapat uang nih yang banyak supaya kita bisa bikin TV lebih besar. Banyak sekali fenomena yang terjadi terutama di TV-TV nasional Pak ya. Ada beberapa TV yang menayangkan beberapa atau mungkin satu berita aja, kita mengerucut ke satu berita yang mana di berita tersebut di beberapa TV lokal itu boleh dibilang berbeda Pak dari segi sudut pandang atau dari cara penyiarannya atau gimana itu Pak? Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Case dengan saya Edo Saipulo, Edo ganteng demi Allah Pak. Ini ada keren Pak. Jadi deg-degan gini. Ini ada Om Diki dan ini Pak Eka. Siapa yang kenal Pak Eka ya? Teman-teman Om pasti semuanya kenal. Om, suatu kehormatan ya kita kedatangan Pak Eka ini. Sangat saya sampai deg-degan ini. Sama saya nggak duduk. Apa kabar Pak Eka? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat. Oke, untuk Om Trip di rumah. Nah, Pak Eka ini beliau salah seorang pakarnya di broadcast ya Pak ya. Amin insyaallah. Di broadcast, di multimedia, dan juga beliau sekarang menjabat salah satu direktur ya? Direktur di MQ TV. Nah, kalau dengar MQ TV pasti mengenal sosok yang namanya Agim, guru besar kita tentunya ya. Mudah-mudahan nonton, sehat mudah-mudahan panjang umur Sehat ya. Saya Saya jawab. Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, kita langsung mulai aja Pak. Aduh, walaupun teman Om deg-degan Om. Amin, saya juga jadi. Tanya apa ya juga. Siap. Bapak ini sudah lama Pak terjun di dunia broadcast khususnya pertelevisian? Iya, sebenarnya sih kecebur ya. Kecebur. Basicnya saya di perhotelan Kang. Di perhotelan. Basicnya pariwisata di perhotelan. Lulus perhotelan, ambil sekolah lagi public relation, marketing communication. Nah dari situ di kantor yang terakhir saya kerja itu saya kenal AA, sosok Agim tahun berapa ya? Udah lahir belum ya? Saya 98. Saya baru 99. Udah lahir? Saya sudah masuk SMA gitu. Udah masuk SMA. Saya baru 2 tahun. Asli. Saya kan 97 cuman bergaulnya sama om-om jadi bawah tua Pak. Ya Allah. Waktu demo 98 berarti baru umur 2 Iya, tahun. saya nggak ngerasain Pak. Saya mau ikut demo. Tapi bukan yang manjat ke gedung MPR coret-coret itu. Masih wilayah Bandung aja. Wilayah Bandung aja. Ya, jadi setelah lulus perhotelan, ambil sekolah PR di Jakarta, terus ambil Markom juga. Nggak tahu kenapa saya lebih condong kok suka ke industri media ya, jadi maksudnya ke broadcast gitu. Terus udah gitu juga ada kesempatan saya waktu itu diisengin teman kantor, dikirimin apa ya waktu itu zamannya majalah, ada dulu majalah Cosmopolitan. Iya. Ini masa jahiliyah ya saya dulu. Cosmopolitan, terus dia kirimin, masuklah saya jadi finalis Cosmoman waktu itu 98 ya, dari Cosmoman. Di situ saya tiba-tiba jadi nggak tahu terlibat di industri media ya, maksudnya jadi host di luar untuk waktu itu program Gibah KIS Indosiar. Iya. Itu program Gibah. Sekarang insya Allah udah tobat ya. Nah itu dulu dari situ saya banyak tahu jadi industri beginian, industri broadcast, industri televisi segala macam. Sempat kepikiran saat Trans TV buka waktu pertama kali Trans TV itu udah mulai rekrutmen di tahun berapa ya, 2000-an kalau nggak salah, 2000-an ya, 2000 ke 99 udah mulai ada rekrutmen.
nggak tahu kenapa kok saya malah masuk ke grupnya Trans, tapi saya nggak ngerti kalau itu punya Trans, itu para grup tuh kalau dulu di Bandung teh tahu TSM kan, sekarang TSM, dulunya BSM, Bandung Super Mall. Nah, saya malah jadi kerja di grup itu, terus begitu baru saya kepikir, oh ternyata Pak Hairul Tanjung tuh yang punya Trans gitu, Trans TV ini. Udahlah kalau mau masuk mah tinggal masuk kan. Nah, terus saya malah ternyata dibalik lagi ke kantor lama di Eldorado waktu itu, di PT Trisula. Nah, dari Eldorado di situ saya kenal AA. Jadi mungkin Allah ngegiringnya saya justru malah nggak ke media umum ya, maksudnya mungkin kalau saat itu saya terusin di para grup, saya mungkin udah di Trans gitu ya, atau waktu itu kalau saya terusin di Indosiar mungkin saya di sana gitu. Nah, udah masuk di Eldorado ketemu AA, kemudian AA sempat ngobrol, Kak AA pengen bikin TV gimana caranya ya gitu. Wah, saya mikir TV, kayak seru juga nih gitu, sambil saya banyak belajar tauhid di pesantren, mulailah saya proses. Itu belum ada hijrah, disebutnya apa ya, kita belum tahu hijrah-hijrahan, pokoknya saya ngaji aja lah, santri kalong gitu ya, ngaji, ikut kajian karena waktu itu saya ngontrak di daerah UPI dekat ke DT. Ya udah saya intens ketemu AA, akhirnya 2002 saya baru mantep pindah ke DT, ke MKTV. Nah, di situ mulai ngebangun MKTV, baru mulai ngerasain bahwa iya ya ternyata ngebangun sebuah media nih susah-susah gampang gitu loh. Dan ternyata media juga bukan bukan bikin perusahaan yang langsung jadi gitu ya. Wah, prosesnya banyak, duit yang mesti keluar juga banyak, uang yang udah banyak lah, investasi itu harus besar aja kalau mau bikin media. Ternyata izin juga susah karena nggak kalau tujuannya mau jadi televisi nasional berat gitu. Jadi harus ada proses lewat TV lokal, jadilah TV lokal dulu. Tapi sebelum lokal masuk, kita jadi production house dulu, jadi masuklah bikin semua konten-konten AA yang tadinya diambil sama beberapa televisi, akhirnya dikelola sama MKTV langsung gitu. Di situ lah kan saya kenal dunia media lebih dalam. Kalau dulu kan waktu di Indosiar, ya saya hanya reportase di lapangan, cuma kenal teman-teman kru segala macam. Nah, justru sama ini ada roadshow ke berbagai daerah, itu kita live sama televisi-televisi. Akhirnya saya kenal sama semua orang televisi gitu. Bahkan sampai akhirnya kita bikin konsep untuk bisa ngajuin program-program AA maupun program di luar AA ya, dakwah yang lainnya, terus kemudian ke sinetron Islami, sinetron religi zaman dulu. Ya udah, masuklah ke dunia itu. Jadilah saya di TV, dunia perhotelannya malah lewat, tapi paling enggak saya pernah kerja di beberapa hotel gitu. Oh, di hotel dulu berarti ya? Hotel dulu. Nah, udah tua. Untuk di MQTV Pak Eka ini sudah berapa lama, Pak? Malu saya. Nyaris 20 tahun. Nyaris 20 tahun ya. Nah, selama perjalanan itu mungkin ada pasang surutnya di perjalanan itu. Ada industri media, apalagi kita TV lokal, TV dakwah gitu, banyak turun naiknya saat lagi booming waktu itu industri PH, sinetron, program-program Islami, dakwah ulama yang bisa dibilang AA tuh salah satu ulama yang paling banyak masuk TV istilahnya. Program televisinya lebih banyak dan itu semua dibuat sama MKTV. Dan saya terlibat semua total konten AA di televisi swasta gitu kan. Nah, dulu memang dari posisi first class lah kalau bisa dibilang. Allah mengujinya tuh dengan ujian nama besar, kemudian fasilitas, orang mau program apapun yang berbau dakwah asal dari Agim saat itu berapa juga dibeli istilahnya gitu. Dan kita create itu sampai mungkin Allah akhirnya mikirin, Allah mungkin gini, ini dakwahnya salah kali ya, kayaknya duit mulu yang dipikirin. Emang iya ya, saya mikirin gimana caranya dapat uang nih yang banyak supaya kita bisa bikin TV lebih besar Nah, itu mungkin salah. Ya sampai ada satu masa
di 2007 2008 ya MKTV mengalami kesulitan drop dari sisi karyawannya kebanyakan, terus udah gitu juga ya ada banyak masalah juga gitu, masalah macam-macam dari mulai keuangan segala macam sampai akhirnya kita benar-benar terjun bebas sampai akhirnya kita mulai lagi di 2009-2010. Itu mungkin yang dimaksud oleh AA pada saat perkenalan Pak Eka di salah satu video di YouTube-nya, bahwa perjalanannya terdiri dari beberapa babak ya, yang mana mulai dari babak baru sampai babak belur. Babak belurnya itu yang cukup lama, dan sebenarnya kalau mungkin yang gak kuat mah bisa bubar dalam arti mungkin saya bisa aja pindah kemana lagi gitu. Tapi saya ngerasa bahwa saya sudah bulat memang untuk bantu dakwah nih di MKTV. Terus begitu juga proses gimana caranya televisi dakwah MKTV ini bisa juga jadi bagian televisi yang mendidik gitu ya untuk masyarakat. Kita pengen Islam tuh dikenal yang menyejukkan, rahmatan lil alamin gitu. Nah itu yang sampai sekarang kita olah gitu di MKTV. Gitu kan. Oke, terlepas dari MQTV nih Pak. Nah, sekarang kan banyak sekali fenomena yang terjadi terutama di TV-TV nasional Pak ya. Ada beberapa TV yang menayangkan beberapa atau mungkin satu berita aja, kita mengerucut ke satu berita yang mana di berita tersebut di beberapa TV lokal itu boleh dibilang berbeda Pak dari segi sudut pandang atau dari cara penyiarannya atau gimana itu Pak? Iya, kalau fenomena kalau sekarang ya saya lihat industri sekarang news media gitu udah nggak nggak sebersih dulu. Jadi maksudnya gini, kode etik jurnalistik itu nyaris nggak ada kali ya sekarang. Punten ini maksudnya memang pada akhirnya frame media itu beda-beda gitu kan, cara framing satu hal juga beda-beda. Kadang bisa jadi membela yang satu, menjatuhkan yang satu. Betul. Ya itu masih terjadi gitu. Dan sekarang industri kan news itu udah bercampur antara the real news dengan drama atau dengan sesuatu bumbu yang hiperbol. Itu udah nggak ada batasannya gitu, nggak kita nggak bisa dapetin news murni kayak zaman dulu gitu. Zamannya masih zamannya dulu ya angkatan para news anchor zaman dulu lah, orang tahu sendiri, maksudnya zamannya di mana news yang kayak ada liputan 6, ada seputar Indonesia, ada segala macam tuh yang booming. Mungkin itu zamannya news anchornya Desi Anwar mungkin. Desi Anwar, Ira Kusno, Arief Sitomo gitu. Akhirnya tuh banyaknya juga terjunnya ke dunia politik. Jadi sebenarnya susah nih gitu kalau news di kita masih berat sebelah gitu ya. Atau mungkin ada di posisi mana mereka mau ikutnya, di kekuasaan kah atau apa gitu. Kita masih belum bisa ngukur mana yang murni gitu news atau bukan. Nah, MKTV ini teh selalu nyarinnya tentang kolbu hati ya, kayak apa? Tentang agama syiar gitu, Islam. Karena kenapa nggak ngikutin zaman seperti sekarang kan lagi ramenya kayak FTP kayak gitu. Mungkin suatu saat akan berubah atau masih tetap dengan konsep? Nggak mau berubah, biarin aja kan. Ada gini, kalau kita sama ya seragam lah ya TV. Memang ada beberapa TV, kalau TV yang karena TV ini sekarang media macam-macam ya. Ada yang memang fokus ke news, kita ada TV yang channel news semua. Tapi akhirnya di channel news itu juga kadang kegoda dia tiba-tiba ngeluarin seri entah itu seri film, drama atau apa. Tapi sah-sah aja, tapi akhirnya kan nggak murni lagi ya, dan nggak punya ciri khas gitu. Nah kalau MKTV sekarang fokus ke televisi dakwah dan pendidikan. Kita pengen mensiarkan dakwah yang menyejukkan hati, kemudian
punya program pendidikan yang memang bisa ngebantu masyarakat untuk belajar gitu di situ. Dan pengen banget sih nimbulin anak-anak sekarang nih punya rasa empati, dia punya rasa gini deh, paling nggak anak-anak zaman sekarang tuh punya 3 kata ajaib gitu ya, kayak maaf, tolong, terima kasih. Itu 3 tuh udah hilang gitu ya. Nah ini kalau nggak diolah sama kita mau sama siapa lagi gitu kan. Nah kalau harus ngikutin bikin drama, ini dulu udah pernah ngalamin, jadi maksudnya ngalamin bikin sinetron yuk bikin segala macam. Memang modalnya kecil, agak gede kan, bisa jebol juga akhirnya. Sekarang mah kalau kayak gitu tinggal kerja sama aja sama siapa yang punya, misalnya punya drama bagus, frekuensinya sama dengan MQTV, ayo tayang aja di MQTV, bawa iklannya sini, Betul. sharing gitu aja, ngapain produksi capek-capek gitu kan. Kita ngalamin berbagai produksi sampai pengen bikin film, dan kita sudah tahu prosesnya gimana, budgetnya gitu. Wah itu berat gitu. Nah berarti MQTV ini tetap dengan pendiriannya yang mana tontonan dijadikan tuntunan. Amin, Gitu, insya Pak, ya. Allah, seperti itu. Nah di MQTV ini selain media dakwah, apakah ada juga yang menyiarkan tentang sejarah perjalanan seperti halnya kartun tuh yang dibuatkan animasi perjalanan para nabi gitu, ada juga? Ada kan. Jadi gini, itu balik lagi dulu pengen ideal ya di MQTV itu. Di awal ngebangun ideal, pokoknya bayangin kita punya PH, punya animasi sendiri, punya televisi lokal, maksudnya punya broadcasting medianya sendiri, punya IO-nya, punya event organizer, kurang gimana lagi tuh Kang, karyawannya bisa sampai 100-an gitu ya. Itu gede cost produksinya, maksudnya animasi dulu zamannya 2D ya, cuman 2D belum ada 3D tuh. Bikin selembar 2 lembar durasi cuma sekian detik itu udah mahalnya minta ampun gitu. Kita sempat buat Rai Raka namanya, dan itu Rai Raka tuh sempat tayang di zaman sebelum TV One, itu namanya LaTV. LaTV itu Rai Raka. Rai Raka kita bikin sekitar 24 episode ya kurang lebih. Itu juga prosesnya tahunan. Terus sinetron kita di RCTI, di lagi TPI, di banyak lah, apalagi lupa saya, pokoknya kita bikin banyak. Belum event kita banyak banget bikin, roadshow sama TV kayak RCTI, SCTV, belum event sama Istana, pokoknya event-event besar kita garap kan gitu. Terus juga bukan maklun, apa disebutnya, instansi misalnya Mendikbud, Pustekkom apa bikin konten apa, bikin apa kita buatin juga, bikin iklan juga kita buatin, segala di rawu gitu dah zaman dulu. Dan itu kita nggak mikir cost-nya akan sebesar apa, dan benar gitu sampai akhirnya di masa 2008 itu udah lemah lah ya, maksudnya udah nggak mungkin sanggup nih, karena ternyata makin kesini kayak begitu-begituan tuh ya udah tinggal kerja sama bareng aja gitu. Dan akhirnya kita sekarang mulai di 2011 fokus aja udah ke TV lokal, udah nggak mikirin jadi IO, nggak mikirin jadi PH apa segala macam, fokus aja benar-benar bersiaran sebagai lembaga penyiaran yang berizin. Udah sekarang kerjasama nih Kang, saya butuh kartun animasi, ya saya pendekatan. Misalnya sekarang kita punya kerjasama dengan Nusa dan Rara gitu ya. Jadi Nusa tayang di MQTV, kita kerjasama. Ya akhirnya Nusa boleh beriklan di kita, Nusa punya iklan apa masukin ke kita. Kita nggak sanggup beli, kalau beli Nusa ya mahal, bubar. Kalau soal iklan itu biasanya disortir Pak, karena iya, MQTV punya apa disebutnya koridor iklan sendiri. Kita nggak bisa iklan yang auratnya terbuka, iya betul, udah pasti. Terus juga tidak ada iklan rokok, tidak ada iklan yang mengandung unsur tadi ya terbuka lah ya, sesuai dengan syariat Islam lah ya sebenarnya, yang lebih nenangin, nyejukin gitu. Nggak ada juga yang
unsur-unsur konten-konten yang berbau provokasi kayak gitu kan. Betul. Nah, oke. Teman Om, jangan kemana-mana. Lepas ini kita akan kembali berbincang dengan Pak Eka. Di segmen 2 nanti kita akan tanya tentang kejadian-kejadian dan fenomena yang terjadi sekarang, di mana stasiun TV, ada beberapa stasiun TV yang pro dan juga kontra terhadap salah satu berita, Pak ya. Dan juga nanti kita akan juga tanya bagaimana cara kita untuk mengelola ataupun aktif di industri broadcast. Jangan kemana-mana, tetap di Tripod. On Trip Podcast. Kembali lagi di Tripod. Tadi sempat ke potong pembicaraan kita ya. Kita lanjut lagi pembicaraan kita. Tadi nanya perbedaan gini ada kenapa di salah satu di news ya, di news. Nah, sekarang kan kita lihat nih, mungkin teman Om Trip juga menyaksikan juga ya, bahwa di beberapa stasiun televisi itu dalam satu berita itu kan berbeda Pak. Ada yang berimbang penyampaiannya, tapi ada juga yang terkesan memojokkan dan juga mengangkat salah satu pihak. Nah, gitu. Gimana Pak? Itu apa memang ada standarisasi untuk penyiaran atau dari segi pandangan mana? Sebenarnya sih kalau kode etik jurnalistik yang diikutin beneran sih ya enggak ya, harusnya semua netral. Semua maksudnya berita apapun harusnya bisa dimasukin tanpa harus pilih-pilih ya kan. Tapi kan fenomena ini sudah terjadi lama di mana-mana, di berbagai belahan dunia pun ada satu negara pemerintahnya atau kerajaannya benar-benar menguasai seluruh medianya. Ya, itu sih sebenarnya jadi sah-sah aja gitu. Tinggal gimana masyarakat menyikapinya gitu kan. Kalaupun fenomena ini terjadi di Indonesia, kalau menurut saya ya susah nih Kang untuk misalnya TV A kenapa sih begini, TV B kok bisa begini, kenapa tuh TV A dan C bisa sama, dia bisa ngeberitain yang sebenarnya nggak terjadi, tapi kalau yang ini benar-benar yang terjadi beneran, yang real gitu ya kita nggak bisa, akhirnya mau percaya yang ini, masyarakat juga dijadiin banyak pilihan. Sekarang satu-satunya cara sebenarnya cari alternatif berita lain, yaitu di sosial media akhirnya terbanyak. Mungkin kalau news banyaknya di Twitter, pemain pengguna Twitter pasti larinya ke situ gitu ya. Cari yang kira-kira real. Tapi akhirnya kalau terbelah juga antara ini kesannya berpihak sama ini, berpihak sama misalnya ini berpihak sama pemerintah, ini oposisi atau kayak gimana, itu udah ribet lagi di situ Kang di dalamnya. Akhirnya untuk saat ini kalau menurut saya yang paling sehat, paling benar ya kita begini-beginian aja, kagak mikirin berita-berita dulu deh gitu. Kalaupun cari biarin aja. Kalau saya pribadi begitu saya ngikutin banyak berita tambah stres kan. Akhirnya nggak bisa kadang kita mikir oh si ini bener nih, ini bener banget nih gitu. Ternyata pada ujungnya dia punya track record yang nggak bener gitu loh. Padahal kita udah nganggap dia kayaknya bener banget waktu itu gitu. Terus di sisi lain kita nyalahin si A, ternyata si A ini yang malah yang bener misalnya gitu. Karena kita banyak kepengaruh dari sisi berita-berita yang lain atau mungkin berita yang direkayasa atau segala macam. Jadi akhirnya susah nih saat ini. Nah ini saatnya kita sekarang tiarap. Kalau buat saya udah bingung kalau misalnya mau percaya berita yang mana gitu. Sekarang yang saya percaya cuma berita bencana alam, itu yang paling benar karena itu kenyataannya benar ya, bisa kita rasain gitu. Hal-hal yang bahkan kriminal atau apa aja udah susah ini benar apa kagak gitu loh. Ini siapa pelakunya atau apa juga udah bingung semuanya gitu kan. Jadi kalau saya, kalaupun misalnya saya cek berita ini benar apa enggaknya dari media sosial, kayaknya ada hati kita masing-masing yang bisa ngebaca bahwa ini benar, ini enggak. Akhirnya ngukur dari pribadinya masing-masing. Udah susah mau ngatur, karena sekarang kayak mungkin ya di atasnya
apa dulu kita punya, dulu ada Dewan Pers, ada segala macam, dulu kan ada giginya ya. Kalau sekarang udah nggak tahu gitu. Terus atau ada yang mengawasi penyiaran atau yang mengawasi berita atau apa, dulu kan memang lebih bisa ketat atau bisa terukur gitu ya. Kalau sekarang ya udah susah. Karena kenapa susah? Antara media yang ada di layar kaca yang bisa kita lihat sama media-media sosial yang berseliweran di mana-mana, yang kadang kemasannya dari layar TV dikemas lagi masuk ke sosial media jadi beda. Karena sekarang orang-orang udah pinter ngedit. Kayak misalnya salah satu contoh nih, ada berita nih, ada pembaca beritanya, padahal cuman gambar doang nih, tapi di bawahnya teksnya diganti. Padahal itu tulisannya bukan itu, tapi buat beberapa orang awam yang nggak ngerti mungkin nyampe dia kesebar ke kampung-kampung kemana, anggapannya asli. Si A maut, gitu misalnya. Tapi belum tentu juga beritanya bener apa enggak gitu. Nah akhirnya yang benar-benar bisa si A begini, si A begitu ya, nanti dari sosial media begitu rame, begitu booming, ya itu mungkin benar gitu. Akhirnya Berarti patokannya sosmed ya Pak? Sosmed ngukur sendiri aja kita. Saya juga udah nggak terlalu ngikutin berita lagi ya kan. Kalau diikutin capek. Nah, kolesterol bisa. Nah itu yang terjadi dengan saya Pak. Karena saya sendiri kalau menonton berita ini kan di sini beritanya gini, di sini beritanya gini. Ya udah nggak usah nonton berita, kita cari tontonan yang lain. Iya. Sekalinya nonton film kartun, itu sekelas kartun pun bahkan ada yang disensor gitu Pak. Nah itu gimana itu Pak fenomena itu? Padahal itu kan kartun gitu. Iya, jadi sebenarnya ini kan fenomena aturan, rules, bahwa kan aturannya juga nggak jelas di situ. Pokoknya kalau yang memakai pakaian dalam atau bikini atau apa harus disensor. Itu nggak dijelasin. Kalau kartun bebas, enggak. Ya sudah, itu kan dia ngikutin aturannya. Gitu. Nah, sekarang harus benar-benar cerdas juga kita milih tayangan gitu ya. Nah, makanya kayak teman-teman sekarang bikin podcast, bikin apa segala macam. Coba deh ngangkat hal-hal yang memang real gitu ya kan ya, nggak perlu ada prank, nggak perlu ada rekayasa. Kasihan di luar udah pada stres gitu ya. Kalau pranknya prank bikin dia bahagia, ujungnya misalnya di prank tapi terus dia dapat hadiah 1 miliar nggak apa-apa gitu. Saya juga mau. Tapi kalau di prank cuma buat sedih-sedihan terus kecewa ya, ngapain gitu. Nah kalau YouTube Pak mempengaruhi nggak Pak? Sekarang sangat artis juga banyak muncul dari YouTube. Ya, jadi kecanggihan teknologi sekarang, kebebasan media, maksudnya media di luar media televisi. Sekarang ngukur aja dulu gini deh. Akang saya tanya, nonton TV nggak di rumah gitu? Maksudnya nonton paling kan kalau yang suka TV dan mengukur. Kalau gini, ada berapa orang yang punya aturan di rumah, saya sampai rumah nih, Pak jam sekian udah habis mandi, udah sholat, udah beres, nonton berita deh gitu misalnya. Udah kan ada patokannya dia nonton berita, begitu udah istirahat. Atau mungkin dia TV-nya digunakan buat nonton yang lain, misalnya Netflix atau apa segala macam lah bisa. Sekarang smart TV udah bisa ngebuka apapun gitu. Ya akhirnya TV yang siaran beneran nggak semuanya bisa ditonton juga gitu ya. Nah kalau misalnya terus sekarang dalam genggaman kita udah bisa lihat apapun, YouTube sampai bahkan perjalanan seseorang, pribadi seseorang udah tumplek-blok semuanya ada di YouTube. Nah televisi juga media nggak mau istilahnya nggak mau kalah nih. Ya dia tinggal tarik tuh YouTube-nya para artis, tinggal koordinasi sama manajernya sama artisnya. Boleh nggak tayang di TV nih, kita bagi hasil iklan, atau udah deh saya beli aja ini. Boleh tayang dulu. Tapi si artis pasti nggak akan mau YouTube awalnya itu langsung diambil TV. Pasti dia biar penontonnya banyak dulu, dikumpulin nanti baru tayang di TV. Tapi YouTube juga menghasilkan ya Pak? Oh iya, menghasilkan besar lah kan. Hampir semua public figure atau YouTubers kan gedenya dari monetize YouTube. Ya termasuk ini teman-teman, saya punya YouTube, ini ternyata manfaat, banyak yang suka, ya dimonetize jadi duit gitu, jadi uang hasilnya. Terus kalau televisi ngelihat ada YouTube, dia udah nggak
pusing-pusing lagi, wartawan harus turun kemana-mana cari berita, cari gambar misalnya, cari di YouTube, akhirnya bisa jadi bahan untuk nambahin konten gitu loh. Bahkan kalau ada beberapa televisi kan cuman nyiarin begini aja berjam-jam, misalnya gini, fenomena langka di dunia, gambarnya dari YouTube semua, tinggal voice over aja, tinggal orang isi suara, dia nggak modal apa-apa, tinggal courtesy by YouTube, inilah YouTube itu izinnya begitu doang kan, gitu. Nah, si YouTube-nya mungkin si YouTuber yang buat atau yang ngumpulin gambar itu yang punya akun itu ya senang-senang aja, misalnya muncul namanya. Tapi ada juga yang mungkin nggak mengizinkan untuk ditayangin, macam-macam sih kan, gitu. Nah, untuk pandemi ini Pak, bagaimana? Apakah sama-sama kayak kita di dunia pariwisata ya, merasakan sedang jarak sama sih sebenarnya media. Cuman kalau media itu mungkin karena media dibilang nggak terlalu kerasa tuh, karena ada banyak klien atau orang yang masih butuh untuk dipromosikan di media gitu. Contohnya misalnya di MPTV gitu ya, banyak program-program mereka yang aduh masukin MPTV dong, kita lagi bikin webinar nih, bikin virtual event, tapi pengen tayangnya di MPTV karena nggak semua orang menggunakan kuotanya buat Zoom, jadi bisa nonton lewat TV aja, misalnya kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga ya tadi yang saya bilang bahwa saat kita mau bikin konten-konten baik atau konten-konten positif gitu, ya Allah nolong aja, misalnya ngirimin klien yang mau bayar programnya atau yang mau membiayai produksinya gitu kan. Ya kalau MKTV sistemnya membuka pintu langit dari tiap hari. Gimana caranya kita buka tuh pintu langit supaya Allah ridho, supaya Allah suka sama program-program yang kita bikin gitu kan. Gitu sih Kang kalau untuk kondisi saat ini ya. Cuman nggak tahu media-media yang lain, kalau so far saya lihat sih media-media besar tetap jalan ya, karena kan banyak yang mesti dipromosiin sama mereka gitu. Nah, untuk kembali ke fenomena YouTube ya, untuk kan sekarang sangat banyak Pak bermunculan YouTuber ataupun seperti halnya kita nih podcast-podcastan gitu kan. Nah, saya kan sebenarnya dengan peralatan yang belum maksimal tentunya ya. Nah, amin, insya Allah ini tergede nih. Amin. Kita pada pakai beginian. Itu Pak. Nah, ini mungkin kita minta kiat-kiat nih dari Bapak sebagai ahli dari pakar ataupun pakar dari broadcast ya. Belum pakar lah kan, saya masih belajar. Pokoknya ini gini, kalau dari saya sih bikin sesuatu yang memang berbeda, tapi pesan saya ya sesuatu yang Allah suka, jangan aneh-aneh gitu ya. Kalau orang mau viral, mau cepet terkenal, gampang. Ya kan macam-macam yang aneh-aneh aja di podcast ini udah langsung viral. Tapi kan berkah enggak dosa kesalahan ya. Misalnya sampai harus, pokoknya gimana caranya podcast kita harus terkenal nih, harus booming. Ya udah kita bully orangnya di sini gitu, atau kita prank orang, atau kita apain orang gitu, bisa aja kan sebenarnya. Banyak cara gitu. Kalau kita lihat beberapa podcast teman-teman artis segala macam, mereka selalu ngikutin pola gimana si A lagi booming nih, harus masuk ke podcast kita nih gitu. Si A lagi rame nih, harus masuk nih, karena di saya pasti kemasannya akan berbeda gitu. Nah kalau kita kan yang gini, apalagi di daerah jauh gitu ya, kita nggak punya link untuk artis dan lain-lain, ya mau nggak mau harus ngegali konsep dan kreatif sendiri nih gitu. Nah galilah yang sekarang menurut teman-teman bisa manfaat buat orang banyak gitu kan. Kayak misalnya, kalau misalnya ya manggil atau bintang tamunya misalnya polisi misalnya, ya kita ngegali sosok beliau dari sisi yang lain gitu, sisi humanisnya, nggak selalu harus pekerjaannya total diolah gitu ya kan. Ya dari sisi lain mungkin ternyata dia punya selera humor yang bagus, ternyata dia bisa nyanyi, ternyata bisa ngelawak, bisa stand up gitu, terus bisa ternyata malah bisa masak nih polisi kan, kenapa enggak gitu ya kan. Ngegali kayak gitu-gitu sih kan gitu. Terus apalagi
kemasan kali ya, tapi ya saya sih oke lah ngelihatnya ini kemasan om-om berdua sudah oke kan. Kita istilahnya lagi mencoba mempertahankan trademark ya Om ya, mempertahankan trademark, mempertahankan image gitu kan, seperti om-om tampilannya ya. Walaupun kelahiran 97 Pak. Kalau dipanggil om-om suka pengen bagi-bagi ke anak. Boros ya. Pergaulan Pak. Oke, untuk degan ya. Nah, oke Pak, ini kan sekarang lagi di masa pandemi nih Pak. Istilahnya banyak nih orang yang boleh dibilang patah semangat Pak. Patah semangat, terutama pelaku pariwisata khususnya teman-teman kita yang saya tahu Pak ya. Tapi mungkin di luar sana pun jauh yang lebih banyak mungkin ya. Nah, mereka boleh dibilang sekarang kan fenomena banyak nih yang mengibarkan bendera putih. Nah, sementara kita tuh dilarang untuk menyerah Pak. Iya, nggak boleh. Nah, mungkin Bapak kita meminta sedikit motivasi dari Bapak untuk teman-teman pemirsa Om Trip di luar sana Pak. Oh, siap. Aduh, saya juga perlu dimotivasi. Iya Kang, sebenarnya gini, kalau saya sih konsep di kantor lah ya, kita ambil skala saya di kantor aja. Kondisi saat ini awalnya kan kalau media esensial masuknya, kategori esensial, nggak bisa semuanya WFH gitu. Siapa yang mau ngerjain, siapa yang mau jadi operator di master control, siapa yang akan syuting. Cuman emang sekarang terbatas, kita nggak bisa jalan keluar, nggak bisa syuting bebas gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke teman-teman, maksudnya bahwa dari berapa pintu rezeki, berdagang tuh yang paling banyak gitu istilahnya. Jadi daganglah kita. KTV juga jualan, akhirnya jualan buku, jualan madu, jualan banyak produk yang kita coba cari dari UKM. Kita punya medianya, kenapa nggak kita bikin MKTV shopping, kita jualan, kita dari sosial media juga kita jualan. Nah, akhirnya teman-teman yang lain juga di rumahnya pada bilang, Pak saya boleh nggak jualan, Pak saya boleh nggak istri saya pintar masak nih mau jualan. Ya terserah gitu, akhirnya pada jualan. Nah, termasuk saya di rumah, istri usahanya butik busana muslimah gitu ya. Tapi kondisi sekarang siapa yang mau beli baju gitu ya, maksudnya mentingin beli baju. Kira kita ngapain nih Ibu ya, udah jualan makanan deh gitu, kita mampu bikin apa nih gitu misalnya. Ya udah, itu salah satu cara. Dan tapi ada satu cara lain yang mudah-mudahan saya nggak bisa ini jadi, maksudnya gini, ayo lakuin ini teman-teman, nggak juga ya, itu kan saya balikin ke teman-teman, ya sedekah sih Kang, sedekah di saat sulit itu lebih dahsyat gitu ya. Saya sedekah nggak punya uang, ya punya makanan ya kita bagiin. Saya ntar misalnya gini, di rumah cukup, sisanya masih banyak keluarga nih, ada misalnya ada teman-teman yang isoman, kirimin gitu ya, ada apa, pokoknya ini saatnya kita berbagi. Dan Indonesia nih terkenal banget orang yang paling mudah berbagi. Coba dicek deh, badan-badan amil zakat atau wakaf atau apa di Indonesia itu paling besar. Terus kalaupun kita TV ngadain crowdfunding gitu juga besar. Akang lihat sendirilah sekarang bukan fenomena, emang ramenya orang susah gitu ya. Terus tiba-tiba ada aja yang bisa ngerekam saat dia jualan, misalnya harga es tebunya cuma 5.000 sampai akhirnya dibayar 500.000, terus akhirnya orang ternyuh, tergugah untuk ngebantu, akhirnya si ibu itu punya rumah. Gitu. Akhirnya bisa punya, terkumpul uang sampai 100 sekian juta bisa punya rumah. Ada bapak-bapak mau beli nasi padang punya duit cuma 5.000 misalnya. Ini kan kekuatan media ya, kekuatan kebaikan. Karena saya percaya banget Allah tuh kita ngeluarin satu, balasannya bisa puluhan gitu loh Kang. Jadi jangan nyerah hanya karena misalnya kita nggak punya gaji berkurang, selama tenaga kita masih ada gitu, kita bantu orang lain, kita usaha dari sisi yang lain nih, misalnya ya tadi, kalau yang bisa tiba-tiba bisa nulis, bisa cuma sekedar foto, bisa bikin cerita, bisa bikin apa, mungkin bisa diolah di situ di sosial medianya masing-masing, ya jualan dari rumah, apalah gitu, yang gitu. Balik lagi terus akhirnya ujungnya, wah saya nggak punya modalnya nih misalnya gitu. Nah itu yang saya juga mikir. Kalau nggak ada modal
Padahal bisa kolaborasi juga mungkin ya. Nah Pak, itu dengan sebenarnya teman-teman. tadi Allah tuh nyiptain kita kan makhluk sosial ya, Iya. nggak mungkin dong diem aja Iya. gitu di rumah. Tapi bukan berarti juga harus ngemis atau minta-minta gitu kan. Yang mudah-mudahan sih itu tadi yang saya bilang, ngebantu orang di saat kita susah, ternyata itu yang lebih dahsyat balasan gitu. Dan kontan ya. asli kontan. Nah, teman Om Trip, luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang saat ini patah semangat, jangan pantang menyerah, jangan takut untuk bersedekah. Jadi intinya kita berjalan di dunia ini, kita dibarengi dengan Tuhan kita, yang mana Tuhan kita ini maha kaya. Teman Om Trip jalan-jalan ke satu daerah dengan teman yang kaya, Anda akan tenang. Tapi kenapa Anda merasa sedikit bimbang, sedikit galau, padahal perjalanan Anda dibarengi dengan Tuhan Anda, ya. Jadi yakinlah pada Allah bahwa kehidupan kita sudah ada rezekinya, tinggal kita menggali dengan menggali potensi diri, menjemput rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Amin, Masya Allah. Ustaz. Jadi saya yang ustad nih. Sekarang saya berarti deg-degan. Deg-degan. Udah diambil semua, Pak. Ya intinya buat teman-teman Om, intinya harus kreatif, jangan kalau bahasa Sundanya mah kulen ya Pak, diem aja. Harus berkreatif, kalau nggak ada faktor U-nya kurang bisa kolaborasi sama teman-teman, Iya. perbanyak relasi, terus banyakin juga sedekah ya Pak Eka. Intinya pasti semua ini ada hikmahnya ya Pak ya. Betul. Dan sedekah nggak hanya dalam bentuk uang ya kan. Makanya kan takutnya berpikir bahwa lah orang uang, maksudnya uang nggak punya gitu ya, gaji nggak ada, masa dipaksa suruh sedekah. Sedekah bisa berbagai Tenaga juga bisa ya Pak ya. Sedekah yang paling ringan adalah senyum. Tapi tong senyum-senyum di Saya- sendirian. Saya saking senyum terus Pak, padahal ada masker yang suka senyum itu masuk sedekah nggak Pak? Orang lain kadang suka gini ke saya Pak, padahal pakai masker palsu. Ya pokoknya buat teman-teman Om tetap aja dipantengin di Om Trip Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you again. Pak Eka, makasih banyak. Pak Eka.